Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, Bab 100 Teman Lama. Thomaskin menganggukkan kepalanya ke arah Welly Wang, suasana menjadi canggung. Dulu pada masa-masa sekolah, Welly Wang sangat tertarik dengan Thomaskin dan terus mengejar Thomaskin. Akan tetapi Thomaskin tidak menghiraukan dia. Lalu setelah peristiwa yang menimpa keluarga Qin, Welly Wang pun menghilangkan niat untuk menikah ke dalam keluarga kaya. Awalnya dia mengira Thomaskin sudah meninggal, akan tetapi dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Welly Wang menatap Thomaskin dari ujung kepala hingga ujung kaki dan menunjukkan ekspresi menghina. Rupanya memang benar begitu, tidak ada dukungan dari keluarga, maka dia sudah menjadi tidak ada apa-apanya. Lihatlah gaya berpakaian dia yang sangat sederhana itu, hanya sekali lihat saja sudah dapat diketahui bahwa hidupnya tidak begitu baik, bahkan sepertinya dia juga seorang pengangguran ataupun seorang kuli. Untung saja dulu dia tidak menikah dengannya, jika tidak bukannya dia akan hidup susah bersamanya. Benar-benar sangat menyedihkan membawa kekasihnya makan di tempat seperti ini pada tengah malam seperti ini. Selama 10 tahun ini memang kehidupan Welly Wang termasuk baik, dia menemukan kekasih yang kaya raya, sehingga kehidupan dia saat ini termasuk baik. Welly Wang makan di tempat seperti ini karena dia merindukan rasa yang dulu setelah terbiasa dengan makanan kelas atas. Sedangkan Thomaskin dengan membeli makanan seharga 10 hingga 20 yuan di tempat seperti ini saja sudah termasuk mewah. Welly Wang menatap Thomaskin dengan tatapan sombong sambil menunjukkan ekspresi menghina bertanya. "Dia kekasihmu?" Tanpa menunggu Thomaskin menjawab, Yamanda Su segera maju dan memeluk lengan Thomaskin. Iya. Yamanda Su mengenakan kacamata hitam dan gaya berpakaiannya juga sederhana, sehingga tidak ada orang yang mengenalinya. Meskipun wajahnya mirip pun tidak ada orang yang berani mengakuinya. Yamanda Su adalah dewi penyanyi se-Asia dan kelakuan dia itu sangat otoriter, sehingga dia tidak mungkin bersikap seperti ini. Welly Wang mendengus dan mengerucutkan bibirnya. Bisa-bisanya dia memiliki seorang kekasih dengan kehidupannya seperti ini sekarang ini. Tubuh wanita ini juga lumayan, akan tetapi pasti wajahnya tidak cantik karena mengenakan kacamata hitam pada tengah malam seperti ini. Pada tengah malam ini bagaimana mungkin ada orang yang memakai kacamata hitam dan topi? Pasti di wajahnya ada bekas luka atau tanda lahir. Intinya pasti ada sesuatu yang buruk, jika tidak, jika dia memang sangat cantik, bagaimana mungkin dia mau bersama Thomaskin si miskin ini? Thomaskin dapat merasakan keanehan pada Welly Wang dan yang lain dan dia tidak ingin menghiraukan mereka. Setelah selesai membeli sate tahu, dia pun langsung membawa pergi Yamanda Su. "Mengapa kamu mengatakan kamu adalah kekasihku?" Thomaskin bertanya. Yamanda Su sambil tersenyum berkata, "Memangnya kamu tidak melihat tatapan mereka padaku? Kamu pasti memiliki masalah dengan mereka, bukan pasca masa lalu. Aku ini sedang membantu mempertahankan harga dirimu." Thomaskin tidak tahu harus menjawab apa karena dia tidak peduli akan hal-hal seperti ini. Setelah selesai membeli sate tahu, mereka berdua pun mencari toko barbeque di pinggir jalan, lalu duduk di sebuah bangku kecil yang dekat dengan pintu keluar lalu memesan makanan. Yamanda Su bagaikan anak yang dikekang oleh keluarganya, dia makan dengan lahap tanpa memedulikan harga dirinya, bahkan Thomaskin juga terpengaruh oleh dia dengan makan dalam porsi yang banyak. Ketika mereka berdua sedang makan dengan tenang, beberapa orang itu kembali muncul. "Kebetulan sekali kita bertemu dengan Thomaskin lagi. Karena sudah jarang bertemu, bagaimana jika kita makan bersama?" Thomaskin mengerutkan keningnya. "Tidak perlu, aku cukup makan dengan temanku saja." "Aduh, kamu tenang saja, kamu tidak perlu mentraktir, lihatlah dirimu yang pelit itu." Dr. Stranger, Bab 101 Rekan Kerja Ratu. Mendengar kata-kata teman sekelas, Thomaskin mengerutkan kening.
Thomaskin tidak ingin makan malam bersama mereka, karena dia merasa setelah tidak berhubungan selama bertahun-tahun, tidak perlu makan bersama. Tetapi mereka merasa bahwa Thomaskin takut menghabiskan lebih banyak uang, dan mereka dengan sok akrab langsung duduk di meja bersama Thomaskin dan yang lainnya. Pelayan, minta setiap jenis sate dalam menu 100 tusuk. Hehe, keluar untuk makan di warung pinggir jalan, jangan hemat 3 dan 2 yuan, tidak bermurah hati saat mengajak pacar untuk makan malam. Apakah asli Thomaskin? Thomaskin tidak mengatakan sepatah kata pun dan tidak melihat mereka. Orang yang sok akrab benar-benar menyinggungnya. Yamanda Su terus menundukkan kepala menyantap makanan, takut dikenali. Setelah melihat ini, Jessie Wang mencibir di sudut mulutnya. Thomaskin, kamu tidak harus canggung, anggap aku sebagai orang biasa. Kata-kata Jessie Wang membuat semua orang bersikap menertawakan. Dibandingkan dengan Thomaskin saat ini, Jessie Wang seharusnya termasuk nyonya orang kaya, karena dulu ada kisah di antara mereka, jadi pasti ada sedikit kejanggalan di antara keduanya. Jessie Wang meminta Thomaskin memperlakukannya sebagai orang biasa, untuk mengingatkannya bahwa identitas mereka berdua berbeda sekarang. 10 tahun lalu, Jessie Wang mengejar Thomaskin, tetapi dia bahkan tidak pernah meliriknya. 10 tahun kemudian, identitas keduanya mengalami perubahan besar. Karena Jessie Wang bersedia menyebutkan ini, beberapa teman sekelas juga setuju. Hehe, Jessie Wang sungguh pandai bergaul, sudah menjadi nyonya kaya pun masih bersedia bermain dengan kami teman sekelas. Kudengar pacar kamu di industri hiburan. Jessie Wang menunjukkan senyum misterius dan mengangguk. Yamanda Su pasti tahu, pacar aku dan Yamanda Su bekerja di satu perusahaan. Wow, benarkah pacar kamu dan Ratu Yamanda adalah rekan kerja? Apakah dia agen atau sutradara? Thomaskin menoleh dan menatap Yamanda Su. Yamanda Su mengangkat bahu, menyatakan bahwa dia tidak tahu. Tianyu Company adalah grup besar, dengan ratusan artis dan ribuan staf, bagaimana dia bisa mengenalinya? Jessie Wang berkata, pacar aku adalah seorang produser, dia dapat berbicara dengan banyak bintang besar. Wah luar biasa, aku dengar Yamanda Su akan datang mengadakan konser bulan depan, bisa beli tiketnya. Aku ingin minta tanda tangan. Akan lebih baik jika aku bisa bertemu Yamanda Su. Jessie Wang menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu itu, aku ini orang awam, tunggu pacar aku datang jemput, tanya saja padanya. Beberapa teman sekelas mulai iri pada dia. Jessie Wang memang bernasib baik, menikah dengan suami yang begitu hebat, mungkin kelak bisa menjadi bintang. Omong kosong apa, Jessie Wang sekarang menjadi nyonya orang kaya, tidak perlu bekerja dan mengekspos wajah. Untungnya dulu tidak menjadi pacar seseorang, makanya Jessie Wang bisa menikah dengan keluarga kaya. Pada akhirnya, meskipun siswa ini tidak mengatakannya dengan jelas, arti dari kata seseorang masih sangat jelas. Itu karena dulu Jessie Wang tidak menjadi pacar Thomaskin, jika tidak, dia hanya bisa menjalani kehidupan orang biasa, memeras otaknya demi biaya hidup sehari-hari. Meskipun dia sangat baik sekarang, tetapi kebenciannya pada Thomaskin atas penolakannya saat itu, tidak dilupakan. Setelah akhirnya menemukan peluang, bukankah pasti akan membalasnya? Mempermalukannya habis-habisan. Jessie Wang menatap Yamanda Su dan berkata kepada Thomaskin, untung dulu kamu menolak aku. Kalau tidak, aku tidak bisa menikah sebaik ini. Haruskah aku berterima kasih atas budi kamu tidak membunuh aku? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.